warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadila. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai open source IT teknologi, di mana kita sudah masuk ke bab yang ke-9, yakni mengenai managing file. Sebelum masuk ke materinya, kita perlu tahu apa saja yang akan kita bahas. Oke, jadi apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur direktori pada Linux. Kemudian kita juga akan belajar mengenai navigasi path. Lalu kemudian kita juga akan belajar mengenai absolute path versus relative path. Jadi di sini kita akan membandingkan antara absolute path dengan relative path. Kemudian ada special karakter, lalu membuat file dengan perintah touch, lalu ada perintah ls, kemudian membuat direktori dengan mkdir, lalu berikutnya ada perintah cp, mv, dan rm. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama itu kita akan membahas mengenai struktur direktori pada Linux. Nah, seperti yang teman-teman lihat, berikut ini merupakan struktur direktori pada Linux. Nah, kalau misal kita lihat di sini, bahwa struktur direktori pada Linux itu berbentuk seperti pohon, di mana akarnya itu merupakan slice ini, lalu di bawahnya itu ada akar-akar cabang yang lainnya, seperti slice home, slice user, slice opt, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama itu ada slice, di mana slice ini dia adalah root. Jadi, root itu dilambangkan dengan slice ataupun garis miring. Jadi, semua direktori, baik itu file maupun folder, itu berada di bawah slice ataupun root ini. Berbeda dengan Windows, jika pada Windows itu ada drive C maupun drive D, nah, pada Linux itu disimpannya pada slice. Berbeda dengan Windows, kalau di Windows itu ada misalkan drive C, ada drive D, dan lain sebagainya. Mana kedua drive ini berdiri sendiri-sendiri, atau kayak misal di sini saya punya drive C dan drive D, di mana kedua drive ini itu merupakan direktori yang berbeda ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, itu kita akan masuk ke slice yang USR teman-teman. Jadi, slice USR itu sama seperti program file pada Windows, di mana semua file aplikasi-aplikasi yang terinstal pada Windows itu berada pada program file. Jadi di sebelah sini ya teman-teman. Misal kita masuk ke Windows C ataupun drive C-nya, nah di sini ada program file. Jadi semua file aplikasi-aplikasi yang ada pada Windows itu sebagian besar ada pada program file ini. Sedangkan kalau pada Linux, dia itu berada pada slice USR ya teman-teman. Oke, yang nggak kalah pentingnya itu ada slice etc. Jadi, slice etc itu merupakan tempat ketika kita mau melakukan konfigurasi server atau menyimpan konfigurasi ataupun settingan aplikasi service. Contohnya, ketika kita itu akan menginstal belajar server, ataupun nanti saat belajar administrasi server, kita akan sering menggunakan slice etc ini. Contoh lainnya itu ketika kita mau mengkonfigurasi DNS ataupun web server. Oke teman-teman, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan semua dari direktori ini, namun saya hanya menjelaskan beberapa saja. Nah, teman-teman gak perlu khawatir karena kedepannya teman-teman itu pasti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman pasti bakal ngerti dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, itu ada Slice Home. Slice Home itu merupakan tempat di mana user itu berada, atau tempat penyimpanan user. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah Slice Home itu ada user, SID, dan Tekno. Ketiga ini, ataupun si user, SID, dan Tekno, itu merupakan nama user dari user. Misalkan user di Linux teman-teman itu ada 3. Berarti nama yang user pertama itu user kedua namanya SID, kemudian user yang ketiga itu namanya Tekno. Jadi, folder user di bawah home itu sama dengan My Document pada Windows. Jadi, kesimpulannya, kalau pada Linux, semua direktori maupun filenya itu berada di bawah slice ataupun root, berbeda dengan Windows, yang dimana direktorinya itu masing-masing berdiri sendiri. Nah, di sini saya akan perlihatkan bagaimana struktur direktori pada Linux dengan versi Debian ya, teman-teman. Oke, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu, kita login. Nah, kemudian jika tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik icon yang seperti garis di sini ya.
Kemudian masuk ke yang seperti gambar laci ini, warna biru, namanya files. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat, sebentar saya perbesar terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ini merupakan tampilan awal pada user biasa. Bagaimana ketika kita ingin masuk ke dalam rootnya, teman-teman itu bisa klik tombol slice yang ada pada keyboard, laptop, ataupun PC teman-teman. Seperti ini, nanti dia akan ada di atas. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam root ya teman-teman, root dari si Debian-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sama seperti yang tadi ada pada gambar sebelumnya, ada home, ada etc, kemudian ada root, kemudian ada opt, kemudian ada usr. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada root juga ya teman-teman. Di mana root ini merupakan home directory rootnya. Nah, kalau misalnya kita klik 2 kali, nanti kita akan dimintai password. Nah, passwordnya ini merupakan password untuk masuk ke dalam root. Nah, ketika kita klik 2 kali pada folder ataupun directory root tadi, kita tuh dimintai password karena kita akan login dari user biasa gitu. Nah, kita cancel aja teman-teman. Teman-teman, oke. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke terminal karena kita akan masuk lewat terminal. Teman bisa klik yang ini saja. Kemudian pilih type to search dan pilih ataupun cari terminal. Oke, di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Nah, untuk masuk ke dalam terminalnya, teman-teman pasti ingat dong gimana caranya. Ya, caranya tuh kita mengetikkan perintah show, kita enter, kemudian masukkan password untuk login ke dalam rootnya. Ini kita akan login ke dalam root ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita enter. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam rootnya ya teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke dalam slice root tadi ataupun root yang ini ya teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke root yang ini. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Jadi, spasi slice root, lalu kemudian enter. Nah, di sini teman-teman sudah berada pada slice root tadi. Teman-teman bisa cek dengan pwd. Nah, teman-teman bisa sudah ada pada slice root. Nah, kita akan samakan. Di sini misalkan kita masuk ke dalam rootnya menggunakan password yang untuk masuk ke root, kemudian pilih authenticate. Nah, di sini kita sudah berada di slice root ya, teman-teman. Nah, kita berada pada slice root. Oke, teman-teman, jadi di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke dalam home root dari root. Di mana ini merupakan halaman ataupun tampilan awal ketika kita sudah masuk ke dalam rootnya. Jadi, slice root yang ada di bawah root itu merupakan home dari directory atau home dari root itu sendiri. Dan si slice yang atasnya ataupun si slice itu merupakan induk atau akar dari root. Sedangkan root yang di bawahnya itu merupakan home directory-nya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yakni mengenai navigasi path. Nah, kita akan langsung ke materinya saja. Untuk penjelasannya itu akan berjalan ya. Kita sambil praktekkan saja supaya mungkin teman-teman bisa lebih paham. Oke teman-teman, untuk navigasi path itu kita ada 3 perintah utama. Yakni ada cd, kemudian ada pwd, dan yang terakhir itu ada ls. Mungkin untuk ls itu kita udah sering temukan di video-video sebelumnya. Nah, kita akan mulai dari cd terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian passwordnya kita masukkan. Nah, kalau misal pada GUI itu kita mau masuk ke dalam home ataupun slice home ini, kita tinggal mencari aja yang mana sih yang home, kemudian kita klik aja 2 kali, lalu sudah masuk nih ke dalam home-nya. Nah, bagaimana jika pada terminal? Nah, teman-teman bisa ketikkan berarti cd spasi slice home. Sini nggak usah, kita cd home aja. cd slice home. Nah, oke teman-teman, yang pertama itu ada perintah cd, di mana cd itu digunakan untuk masuk ke dalam sebuah directory.
Oke, kita di sini buka dua, itu yang pertama itu untuk yang GUI, dan yang keduanya itu untuk terminal. Jadi di sini kita akan membandingkan bagaimana cara untuk masuk ke dalam sebuah directory jika kita berada pada GUI dan jika kita berada pada terminal. Nah, perintah cd itu digunakan pada terminal ya, teman-teman. Nah, kita di sini misalkan pada GUI terlebih dahulu. Nah, kalau misal kita mau masuk ke dalam root, kita itu ketik atau kita pencet tombol yang seperti garis miring ataupun slice pada keyboard. Nanti dia akan muncul di atas seperti ini, kemudian enter. Ini dikhususkan untuk Debian yang versi 13 ya teman-teman. Untuk Debian versi di bawahnya, itu saya kurang tahu karena belum pernah mencoba. Jadi teman-teman bisa cari tahu terlebih dahulu atau cari tahu sendiri bagaimana caranya. Sedangkan untuk masuk ke dalam root ataupun slice pada terminal itu teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. cd spasi slice, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berada pada slice. Teman-teman bisa cek dengan perintah pwd. Nah, kita masuk nih perintah yang kedua. Perintah yang kedua itu pwd, di mana pwd itu digunakan untuk mengetahui di mana lokasi kita yang sekarang. Kemudian kita enter, nah kita berada pada slice. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, teman-teman pencet yang bagian atas. Nah, di sini kita berada pada slice ya, teman-teman. Kemudian kita akan gunakan perintah yang berikutnya, yakni perintah ls. Di mana perintah ls ini digunakan untuk mengetahui apa saja isi dari sebuah directory yang sedang kita tempati. Kita bisa enter. Nah, di sini ada bin, boot, dev, etc, dan lain sebagainya. Sama dengan yang sebelah sini, teman-teman. Isinya tuh sama. Ada bin, ada boot, ada dev, ada etc, ada home, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan coba untuk masuk ke dalam slice home ataupun home yang ini. Nah, kalau misal pada gue, kita tinggal cari aja home-nya itu mana, kemudian kita klik 2 kali, udah kita masuk. Nah, gimana kalau misal di terminal? Nah, di terminal berarti kita ketikkan cd, kemudian home. Nggak usah pakai slice karena kita sudah berada pada slice tadi ya. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah berada pada slice home. Teman-teman bisa buktikan dengan mengetikkan pwd. Nah, di sini teman-teman sudah berada pada slice home. Teman kalau misal di sini ataupun di quit, teman-teman bisa cek yang atas, diklik. Ini sama slice home. Seperti itu. Kemudian kita akan cek kita ls apa saja yang ada di dalam home ini. Kita ls ada Nadila sama dengan yang ada pada GUI. Nah, mungkin itu saja untuk materi navigatif path. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yakni absolute path versus relative path. Oke, teman-teman, jadi untuk absolute path, dia itu fully qualified name start from root ataupun slice. Jadi dia itu nama direktorinya dimulai dari slice ataupun dari root. Nah, sedangkan relative path itu dia start from current working directory. Jadi, relative path itu nama direktorinya itu dimulai dari current working directory-nya. Oke, di sini saya akan contohkan saja ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, misalkan di sini saya sedang berada di slice home. Kalau kita mau masuk ke Nadila, kita berarti si Nadila user ini, berarti kita menggunakannya perintah seperti ini, teman-teman. cd Nadila. Berarti dia menggunakan relative path. Tuh. Karena dia tidak menggunakan slice. Kenapa nggak menggunakan slice? Karena Nadila itu sudah berada pada slice home-nya. Jadi dia tidak perlu ditambahkan slice lagi. Nah, ketika kita enter, kita akan masuk ke dalam slice home slice Nadila. Kita bisa pastikan dengan cek pwd, kemudian enter. Di sini saya sudah berada di slice home slice Nadila. Misalkan kita kalau di sini kita tinggal masuk saja. Kalau kita pencet di atas, ya sama ya, slice home slice Nadila. Nah, gimana kalau misal kita pakainya yang absolute path, berarti yang depannya pakai slice. Nah, itu digunakan ketika kita itu ada di suatu directory, mau masuk ke directory yang lain, itu harus menggunakan absolute path ya, teman-teman. Misal di sini saya kan ada di slice home slice Nadila. Ketika saya mau ke slice etc, berarti saya untuk masuk ke dalam slice etc-nya itu menggunakan cd
spasi slice etc. Seperti itu teman-teman. Misalkan di sini kita kembali terlebih dahulu. Ini di sini kita ada pada home directory-nya root. Misalkan tadi kita kan di slice home. Kita mau ke slice etc. Slice etc. Nah, seperti itu kalau misal di sini. Nah, kalau misal di terminal bagaimana? Teman-teman bisa ketikkan perintah cd spasi slice etc. Karena ini sudah berbeda direktori teman-teman. Jadi tidak bisa kalau misal etc saja. Misalkan seperti ini. cd etc. Dia nggak akan bisa ya teman-teman karena dia tuh no such file or directory. Jadi dia itu tidak menemukan etc ini pada directory home. Nah, caranya gimana? Caranya berarti cd spasi slice etc. Kemudian enter. Nah, dia sudah berhasil ke slice etc ya teman-teman. Teman-teman bisa cek dan pastikan menggunakan perintah pwd. Oke, dia sudah berada di slice etc sama seperti di sini dia sudah berada di slice etc. Jadi perbedaan antara absolute path dan relative path itu sederhananya kalau absolute path itu dia menggunakan slice di awalnya, di awal nama direktorinya, sedangkan kalau relative path itu dia tidak menggunakan slice ya teman-teman. Misalkan kita di slice etc mau kembali ke slice home berarti kita bisa menggunakan perintah id slice home seperti itu teman-teman. Nah, jadi slice home. Ketika kita di home mau masuk ke Nadila, berarti tinggal menggunakan CD Nadila. Seperti itu saja, tidak perlu menggunakan slice. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk perbedaan antara relative path dan absolute path itu segitu saja teman-teman. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni mengenai special karakter. Nah, di sini aku akan jelasin sekalian sambil praktek saja ya teman-teman. Di sini untuk special karakternya kita akan mempelajari special karakter untuk perintah CD. Yang pertama itu ada karakter gelombang seperti ini teman-teman. Ya, yang logonya itu sama dengan ketika kita berada pada home directory. Jika kita mengetikkan cd kemudian tanda gelombang, nah dia nanti akan otomatis masuk ke dalam home directory. Oke, kita coba kita enter. Nah, di sini dia sudah berada pada home directory. Kita bisa cek dengan pwd. Dia ada pada slice root ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan ketikkan perintah seperti ini, su user. Nah, dia akan kembali ke user biasa. Su Nadila, karena di sini usernya di Debian saya itu namanya Nadila ya teman-teman. Nah, di sini dia berada pada home directory-nya user biasa. Kita bisa cek dengan pwd. Dia berada pada home directory-nya user biasa, teman-teman. Nah, oke, di sini saya gunakan cd gelombang lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Kita pwd. Kita di sini berada pada slice home slice Nadila. Oke teman-teman, di sini saya ketik ls seperti ini. Nah, isi dari home slice Nadila itu ada desktop, di dokumen, kemudian ada download dan lain sebagainya ya. Spesial karakter yang berikutnya itu adalah titik satu seperti ini teman-teman. Dimana titik satu itu menandakan current directory. Misalkan ls ditambahi titik satu berarti dia akan melihat isi dari directory atau isi dari current directory yang kita sekarang. Kalau kita enter, dia sama saja ada desktop, ada dokumen, ada download, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang berikutnya itu ada titik 2 ya teman-teman, dimana kalau misalkan kita mengetikkan cd kemudian titik 2, itu dia akan kembali ke satu directory di atasnya. Misalkan di sini kita berada di slice home slash Nadila, berarti nanti kita akan kembali ke slice home. Kita seperti ini, cd titik 2, kemudian kita enter, kembali ke slice home ya teman-teman. Kita bisa cek dengan pwd. Nah, dia berada pada slice home. Slice home. Di sini kita akan coba masuk kembali ke slice home slash Nadila tadi, teman-teman, dengan perintah cd Nadila. Nah, di sini kita sudah berada pada cd Nadila, bisa dicek dengan pwd. Di sini ada pada slice home slash Nadila.
Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke download ya, teman-teman. Nah, kita coba cd kemudian download, kemudian slice enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam slice download ya, teman-teman. Di sini berarti kita berada pada slice home, slice Nadila, slice download. Nah, ketika kita ketikkan perintah cd.2, nanti dia akan kembali ke slice home, slice Nadila lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ya ini menggunakan yang relatif path ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau misal kita mau menggunakan absolute path, misalkan kita mau masuk ke dalam slice etc, berarti cd kemudian slice etc slice seperti ini kemudian enter. Nah, dia di sini sudah berada pada slice etc. Kita bisa cek dengan pwd, dia sudah berada pada slice etc ya, teman-teman. Kemudian kalau misal kita ketik cd doang seperti ini, dia akan masuk ke dalam home directory ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke dalam rootnya dengan perintah su, kemudian passwordnya kita masukkan. Nah, di sini kalau misal kita ketik pwd saja, dia itu akan langsung masuk ke home directory-nya. Teman-teman bisa cek dengan pwd. Dia berada pada slice root ya, teman-teman. Di mana slice root ini merupakan home directory ataupun tampilan awal dari root-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, materi yang berikutnya ini mengenai membuat file dengan perintah touch ya. Oke, kita akan langsung praktekkan saja. Nah, di sini untuk membuat file baru dengan perintah touch itu kita akan kembali ke user biasa terlebih dahulu, teman-teman, dengan perintah maaf, user, maaf, Sunadila di sini karena user saya itu bernama Nadila ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan perintah cd untuk masuk ke dalam home directory-nya. Kita bisa cek dengan pwd. Kita berada pada slice home, slice Nadila. Nah, kita ls teman-teman di sini, kita ls. Di sini isi dari slice home slice Nadila itu ada desktop, dokumen, download, musik, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan membuat file baru dengan nama a.txt seperti ini, a.txt. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah touch a.txt. Seperti ini, kemudian enter. Kalau misal kita ls, ya ada file baru di sini namanya a.txt ya, teman-teman. Kita akan mencoba membuat file baru pada direktori dokumen ya, teman-teman. Di sini pertama kita masuk dulu ke dokumennya. Dokumen. Kemudian enter. Di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch b.txt ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat file baru dengan nama b.txt. Kemudian kita enter. Ketika kita ls, dia ada file baru yang namanya b.txt. Di sini saya akan kembali ke home directory-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita cek dulu, kita pwd, kita sudah berada pada slice home, slice Nadila lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat file baru di direktori dokumen tanpa masuk ke dalam direktori dokumen itu ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan touch, kemudian dokumen, dan slice c.txt. Ketika kita ls dokumen, lihat apakah ada file c.txt. Oke, di sini ada file.txt. Oke, yang pertama ini saya gagal karena namanya typo ya, teman-teman. Harusnya di belakang sini ada S, kemudian juga ada spasi setelah slice. Jadi seharusnya setelah slice itu jangan diberi spasi ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Oh ya, teman-teman, tadi kan saya bilang kalau misal kita mengetikkan perintah ls kemudian di belakangnya diberi directory, itu kan dia akan menampilkan isi dari directory yang diinginkan saja. Nah, ini tadi dia relative path, teman-teman, menggunakannya relative path. Bagaimana jika menggunakan absolute path? Apakah dia bisa atau tidak? Nah, dia bisa ya, teman-teman. Berarti nanti perbedaannya ada pada slice ataupun namanya. Di sini misalkan kita mau mengecek ataupun
melihat isi dari direktori slash etc ini teman-teman. Berarti di awalnya kita kasih slice kemudian etc ya teman-teman. Maaf, etc kemudian slice. Nah, di sini dia akan muncul isi dari direktori slice etc ini ya teman-teman, ada banyak. Kemudian kita ls lagi. Tadi karena ada kesalahan, jadi c.txt itu dibuat pada home directory teman-teman. Gak apa-apa, di sini kita abaikan saja untuk c.txt-nya. Nah, di sini untuk perintah membuat file dengan touch itu kita cukupkan saja. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat file, kemudian ketika kita mau membuat file tapi tanpa masuk ke dalam direktori itu, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, materi yang berikutnya ini mengenai perintah ls. Nah, sebelumnya itu kita sudah sering menggunakan ls ini teman-teman ya. ls itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori. Perintah ls ini sebenarnya ada bermacam-macam teman-teman. Nah, kita akan masuk ke yang pertama dulu, yang defaultnya ataupun yang basicnya itu ls saja. Seperti ini, dia digunakan untuk melihat isi dari direktori yang sekarang kita tempati atau di mana tempat kita berada. Misalkan di sini kita PWD, kita berada pada slice home slice Nadila. Ketika kita ls, berarti kita sedang melihat isi dari slice home slice Nadila ini, teman-teman. Kemudian ada ls. Misalkan kita mau melihat isi dari sebuah direktori itu tanpa masuk ke dalamnya. Misalkan di sini saya akan mengecek ataupun melihat isi dari direktori dokumen. Seperti ini berarti dia relatif pet kan ya teman-teman. Jadi tidak perlu dikasih slice. Dia langsung ls dokumen. Ya, kemudian enter. Nah, di sini isi dari dokumen itu ada btxt dan c.txt. Nah, kalau absolute path berarti dia ditambahin dengan slice. Misalkan di sini saya akan melihat isi dari direktori slice home, teman-teman. Nah, berarti kita ketikkan ls, kemudian slice home, slice, seperti ini. Dan kita enter. Nah, di sini isi dari slice home itu ada Nadila ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya itu ada ls min L. Nah, ls min L ini dia akan memperlihatkan ataupun untuk mengetahui isi dari sebuah direktori itu secara detail. Nah, ketika kita enter, di sini isinya itu ada mulai dari nama direktori ataupun filenya, terus waktu terakhir diubah. Kalau misalkan file, itu nanti dia akan diawali min seperti ini, teman-teman. Tapi jika dia direktori, dia berbentuknya drw XR ya, DRWX seperti itu. Yang berikutnya itu ada ls-a. Nah, ls-a ini tujuannya memperlihatkan atau untuk melihat isi dari sebuah direktori, baik itu file yang tersembunyi maupun yang tidak. Misal kita enter, di sini ada file yang tersembunyi, ada titik change, configs, dan lain sebagainya. Jadi file-file yang tersembunyi itu dia di depannya, di depan nama dari file maupun direktorinya itu ada tanda titik seperti ini ya teman-teman. Bagaimana kalau misal min L dan min A itu kita gabungkan. Jadi seperti ini ls min LA. Jadi dia itu untuk melihat isi dari sebuah direktori itu secara detail, baik itu untuk file maupun direktori yang tersembunyi maupun tidak ya teman-teman. Kemudian kita enter, nah di sini ada banyak sekali, mulai dari yang tersembunyi dan tidak, dia ada semua dan lengkap ya teman-teman. Nah, jadi kalau misal yang namanya itu hitam seperti ini, dia itu berarti file. Nah, jika namanya biru, itu berarti dia directory ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada ls min r. Di mana dia ini merupakan, maaf, R-nya itu R besar ya teman-teman. ls min R besar. Jadi dia itu merupakan rekursif. Jadi dia itu untuk melihat isi dari current directory. Misalkan kita ada pada slice home slice Nadila. Nah, di dalam slice home slice Nadila itu kan ada file seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu deh biar lebih gampang. Kita enter. Di sini isi dari slice home slice Nadila itu ada add.txt, dokumen, download, dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk slice desktop dia itu belum ada isinya. Yang ada isinya tuh slice dokumen dan
Ya, ada picture dan ada video ya teman-teman, dan yang lainnya itu masih kosong. Misalkan di sini saya akan coba untuk membuat file pada desktop ya teman-teman. Berarti perintahnya touch, kemudian desktop, kemudian slice, kita misalkan buat d.txt. D.txt, kemudian kita enter. Ketika kita ls min r lagi, di sini kita pakai min r ya teman-teman. Nah, di sini untuk desktop dia itu sudah ada filenya, yaitu d.txt yang tadi kita sudah buat ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintah ls mungkin saya cukupkan saja. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, jadi materi berikutnya itu kita akan membuat direktori dengan mkdir. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai touch ya teman-teman. Touch. Nah, kalau touch itu digunakan untuk membuat file, sedangkan jika kita mau membuat direktori, kita itu menggunakan perintah mkdir. Ya, mkdir seperti ini teman-teman. Misal di sini saya akan membuat direktori baru ya. Misalkan di sini mkdir dir A. Di sini dir itu singkatan dari direktori, jadi dia direktori A seperti itu. Mkdir A. Di sini kita ls. Nah, di sini ada direktori baru ya teman-teman, yaitu dir A pada slice home slice Nadila ini. Nah, terus yang berikutnya ketika kita mau membuat sebuah direktori tetapi membuatnya tuh secara bersamaan, kita tuh berarti bisa langsung ya teman-teman, nggak usah ngetik satu-satu ataupun buat satu-satu. Yaitu seperti ini, mkdir, dan misalkan di sini saya akan membuat dir B, dir C, dan dir D ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung sekalian dibuat ya teman-teman, nggak usah satu-satu. Dan kita enter, kita ls, ya ada dir B, dir C, dan dir D ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat direktori baru di direktori desktop teman-teman. Perintahnya seperti ini teman-teman. Mkdir, kemudian isi ataupun ketikkan terlebih dahulu nama direktorinya yang mau kita tambahkan. Misalkan kita mau menambahkan dir E, nah dir E itu mau ditaruh di mana? Nah, kita tambahkan dulu nama direktori yang akan menjadi tempat tampung si direktori baru ini. Misalkan kita akan tambahkan ke desktop, berarti kita ketikkan desktop terlebih dahulu, kemudian slice dir E. Nah, di sini ketika kita ls desktop, di dalamnya ada dir E ya teman-teman, atau tadi direktori baru yang sudah kita buat. Nah, berikutnya itu ketika kita mau membuat direktori, lalu di bawah direktori itu ada direktori lagi, dan di bawahnya itu ada direktori lagi. Misalkan seperti ini, mkdir, dir F, F, dir G, dir dir F, dir G, dir H. Seperti ini teman-teman. Ketika kita enter, itu tidak bisa ya teman-teman, karena di sini dir F-nya belum ada, tetapi dia sudah mau buat dir G. Nah, ketika mau menambahkan dir G, karena dir F-nya nggak ada, jadi nggak bisa. Nah, begitupun ketika dia mau menambahkan dir H, karena dir G-nya nggak ada, jadi dia tidak bisa ditambahkan. Jadi solusinya itu dibuat satu persatu. Misalkan di sini kita buat yang dir F terlebih dahulu, mkdir dir F. Dan mkdir dir F slice dir G. Ini, dan mkdir dir F slice dir G slice dir H. Seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita ls min r saja teman-teman ya. ls min r. Oh, maaf. R-nya tuh R besar harusnya. ls min r. Nah, jadi di sini diisi dari dir F itu ada dir G, isi dari dir F dir G itu ada dir H ya teman-teman. Jadi dia memang solusinya itu dia harus dibuat satu persatu, tidak bisa secara langsung.
Nah, kalau misal mau secara langsung dibuatnya langsungan gitu, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman mau membuat direktori percabangan seperti tadi, misalkan kayak mkdir, dir, dir I, dir J, dir K, seperti ini, mau dibuat secara langsung tanpa mipil satu-satu ataupun buat satu-satu, teman-teman bisa tambahkan min P ya teman-teman di depannya di sini. Di bagian setelah sebelum sebelum direktori yang akan dibuatnya dan sesudah mkdir seperti ini, berarti mkdir spasi min P kecil, kemudian ini sudah ada spasinya, kita enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan ls min r, r-nya r besar, dir i. Nah, di sini di dalam dir i itu sudah ada dir j, maaf. Di sini di dalam dir i sudah ada dir j, lalu di dalam dir i dir j ada dir k. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau misal teman-teman mau membuat suatu direktori percabangan, nah, teman-teman, kalau misal nggak mau membuatnya satu-satu, karena memang sebenarnya lebih memakan waktu ya, teman-teman, kalau membuat satu-satu, teman-teman bisa membuat secara langsung, tapi ditambahi sama min P ya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin untuk membuat direktori dengan mkdir, ini saya cukupkan saja. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yakni perintah CP ya teman-teman, atau copy. Jadi CP itu tujuannya untuk mengcopy ataupun menyalin file ataupun direktori ya teman-teman, seperti perintah copy. Jadi untuk rumusnya dia itu seperti ini, CP kemudian source-nya, lalu destination-nya. Jadi CP, source, kemudian destination. Jadi source ini merupakan nama file ataupun direktori yang akan kita pindahkan, sedangkan destination itu adalah tempat file itu mau dipindahkan. Misalkan seperti ini saja, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman supaya lebih paham. Nah, di sini kita ls terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita ls dokumen terlebih dahulu. Kita lihat isi dari dokumen. Nah, jadi di dalam dokumen itu kan ada b.txt. Kita akan memindahkan b.txt ini ke dalam slice home slice user ya teman-teman. Jadi dia akan berpindah ke atas bagian sini. Nah, perintahnya berarti seperti ini teman-teman. CP, kemudian source-nya itu dia kan B itu berada pada dokumen slice b.txt ya teman-teman. Kemudian untuk berpindah ke slice, kemudian untuk destination-nya berarti slice home slice Nadila. Maaf. Dan kita enter, kita ls. Dari sini b.txt dia sudah berada pada slice home slice Nadila ya teman-teman. Nah, lalu kita lihat di sini kita ls dokumen lagi teman-teman. Dokumen. Harusnya si B itu masih ada. Nah, di sini B-nya masih ada ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang berikutnya itu misalkan saya mau memindahkan a.txt, b.txt, dan c.txt ini ke dalam dir A. Apakah saya harus memindahkannya satu-satu? Kan enggak ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memindahkannya sekaligus dengan ketikannya berarti seperti ini, teman-teman. cp, kemudian a.txt, kemudian b.txt, kemudian c.txt ke dir A. Kita enter, kemudian kita ls dir A. Kita cek ya di dir A ini apakah sudah berpindah. A.txt, b.txt, dan c.txt itu dia sudah ada pada dir A ya teman-teman. Oke teman-teman, misalkan kita ketikannya seperti ini. cp a.txt, b.txt, c.txt. Apakah yang c.txt ini dia akan menjadi destination-nya? Jadi nanti a.txt dan b.txt itu dia akan di-copy ke c.txt. Nanti dia akan berada di bawah c.txt. Nah, kita enter. Dia tidak bisa ya teman-teman, karena si c.txt ini bukan merupakan suatu direktori. Jadi,
yaitu file cuma bisa dipindahkan atau di-copy ke dalam suatu directory. Di sini saya akan memindahkan ABC ini ke dalam dir B, tapi saya nggak pakai rumus seperti ini. Kita bisa menggunakan alternatif lain dengan perintah cp, kemudian tang .txt dir B. Jadi di sini perintah seperti ini digunakan kita mau memindahkan semua file yang berekstasi .txt ini ya teman-teman. Nah, ketika kita enter dan kita ls dir B, a.txt, b.txt, dan c.txt itu ada pada dir B juga karena dia berarti berhasil ya teman-teman. Dia sudah berhasil dikopikan. Nah, jadi di sini untuk kasus lainnya misal seperti ini teman-teman. Misalkan cp a.txt, b.txt, c.txt, kemudian dir D, dir C. Kira-kira yang akan menjadi destination itu yang mana teman-teman? Apakah si a.txt, b.txt, dan c.txt itu dia akan dikopikan ke dir D dan dir C? Atau hanya ke dir D saja? Atau hanya ke dir C saja? Atau malah gagal? Nah, di sini kalau misal kita enter, itu nanti akan ada tulisan seperti ini teman-teman, yaitu omitting directory dir D. Jadi nantinya yang akan tercopy itu hanya a.txt, b.txt, dan c.txt. Itu akan tercopy ke dir C. Jadi yang akan dijadikan destination itu hanya dir C ya teman-teman. Di sini nanti a.txt, b.txt, dan c.txt dia berhasil dikopikan ke dir C, tapi dir D-nya enggak. Nah, kita bisa cek, kita ls dir C, seperti ini. Nah, dia sudah berhasil ya teman-teman, atau si abc.txt itu dia sudah ada pada dir C. Nah, gimana sih kalau misal kita mau mengkopikan suatu direktori ke dalam direktori, atau kita mau mengcopy, masukkan itu ke dalam sebuah direktori. Nah, di sini sebenarnya sudah ada nih teman-teman. Kalau misal mau mengkopikan suatu direktori, kita perlu menambahkan min r. Jadi di sini misalkan kita mau mengcopy dir D ke dalam dir C. Teman-teman bisa mengetikkan kok cp, kemudian min r, kita tambahkan dulu min r, dir D, dir C. Jadi dir D ini sebagai source-nya, dan dir C ini sebagai destination-nya. Dan kita enter, dan kita ls dir C. Nah, di sini sudah ada dir D ya teman-teman. Maaf, di sini sudah ada dir D. Jadi dir D sudah berhasil dikopikan ke dalam dir C. Kita coba ls dir F. Jadi di dalam dir F ini ada dir G ya teman-teman. Nah, gimana jadinya kalau misalnya kita mengkopikan dir F, jadi ditambahin R terlebih dulu, dir F ke dalam dir G. Apakah, mas, di sini dir G, apakah si dir G-nya itu ikut tercopy atau enggak? Nah, kita coba enter. Jadi di sini yang menjadi source itu dir F, yang menjadi destination itu dir D. Kita enter, kita ls dir D. Nah, di sini dir F-nya itu ada. Nah, ketika kita ls dir D, maaf, dir D, dir F. Di sini dir G-nya juga ikut terkopikan ya, teman-teman. Jadi, kesimpulannya untuk ls min r atau ketika kita mengkopikan sebuah direktori yang di dalam direktorinya itu ada isinya, berarti isi dari direktorinya itu juga ikut terkopikan ke dalam destination-nya ya, teman-teman. Seperti itu. Kita juga bisa melihat history ataupun komen-komen yang sebelumnya sudah pernah kita kerjakan dengan mengetikkan perintah history ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi ini tadi kita melakukan maaf, tadi kita melakukan perintah touch, membuat file.txt, lalu ada mengcopy file b.txt ke dalam current directory, seperti itu ada semua ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lanjut saja ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, materi yang berikutnya itu mengenai perintah mv. Jadi, mv ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu untuk merename, yang kedua itu untuk memindahkan. Tetapi, ketika kita memindahkan suatu file ataupun directory itu menggunakan perintah mv, nanti file itu
akan hilang ya teman-teman dari direktori sebelumnya. Jadi perintah mv itu mungkin kalau memindahkan itu samanya dengan cut, bukan copy. Berbeda ya teman-teman. Nah, kita akan langsung praktekkan saja. Di sini saya akan mengubah a.txt ini menjadi nama yang baru. Untuk rumus dari mv itu sama dengan cp ya teman-teman. Jadi mv kemudian source-nya, source-nya, dan destination-nya. Di sini saya akan merubah nama dari a.txt menjadi nama yang baru. Misalkan di sini mv a.txt menjadi a.new.txt dan kita enter. Kita ls lagi, si a.txt ini sudah berubah menjadi a new.txt ya teman-teman. Oke, kita coba ls desktop ya teman-teman. Desktop. Nah, di sini kan ada dir e ya. Dir e ini masih kosong nih, teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu. Misalkan kita ls-r desktop. Nah, di sini dir e itu masih kosong. Kita akan gunakan dir e aja. Nah, di sini kita akan kita akan memindahkan c.txt ini ke dalam dir e. Setelah dipindahkan itu kita ganti, tapi secara langsung. Berarti kita bisa menggunakan perintahnya seperti ini, teman-teman. mv, kemudian kita pilih dulu c.txt. Kemudian untuk destination-nya itu dia desktop, slice dir e, slice c, di sini c from home. .txt seperti ini teman-teman. Jadi untuk rumusnya itu berarti mv, kemudian ini source-nya itu c.txt. Jadi c.txt itu nama yang lama, kemudian nama yang barunya itu nanti di belakang c from home.txt. Kemudian desktop slice dir e ini dia sebagai destination-nya. Nah, kemudian kita enter. Di sini kita coba untuk ls-r, min-r-nya besar. ls-r desktop. Oh ya maaf, ls-r desktop. Jadi untuk c.txt itu dia sudah dipindahkan ke dalam dir e dan namanya itu sudah berganti menjadi c from home ya .txt. Kita bisa lihat kita ls seperti ini, dia c.txt itu sudah hilang karena kita menggunakan perintah mv bukan cp. Jadi kalau misal kita memindahkan suatu file ataupun direktori, ketika kita menggunakan cp itu nanti di file ataupun direktori sebelumnya itu nggak hilang. Sedangkan kalau misal kita menggunakan mv, dia itu nanti di file di direktori sebelumnya akan hilang ya teman-teman. Nah, misal kita di sini akan coba cek di dalam dir i ya. Kita akan coba pindahkan dir j. Kita di sini cek terlebih dahulu teman-teman. Untuk ini ls saja, ls min-r dir i. Nah, di dalam dir i ini ada dir j ya teman-teman. Kita akan coba pindahkan dir j ini ke dalam dir b. Caranya seperti ini teman-teman. mv dir i terlebih dahulu, ya, dir i kemudian dir j, lalu dir b. Dir b. Jadi di sini dir i dir j itu sebagai source-nya dan dir b ini sebagai destination-nya. Oke, kita enter, kemudian kita ls min r dir b. Jadi di dir b itu sudah ada dir j dan di dalam dir b dir j itu ada dir k, di dalam dir b dir j dir k itu masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek pada dir i apakah di dir i itu dir j-nya udah hilang. Kita cek ls dir i. Nah, di sini dir i kosong ya teman-teman karena dir j-nya itu sudah pindah ke dir b. Oke, kita cukupkan untuk perintah mv, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yakni mengenai perintah rm ya teman-teman. Jadi perintah rm itu digunakan untuk meremove ataupun menghapus suatu file ataupun directory ya teman-teman. Oke, di sini kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba untuk menghilangkan atau menghapus b.txt ya teman-teman. Di sini berarti perintahnya rm b.txt. Seperti ini. Dan enter. Jika kita ls, b.txt ini sudah hilang. Lalu untuk perintah rm yang berikutnya itu ada rm kemudian bintang.txt. Jadi dia di sini akan menghapus semua file yang berekstensi .txt. Kita enter. Kemudian
Kita misalkan ls min r saja teman-teman. Di sini untuk yang new.txt dia hilang ya teman-teman karena dia belakangnya .txt jadi dia akan hilang. Kemudian untuk perintah selanjutnya itu ada rm, kemudian a, lalu bintang seperti ini .txt. Nah, kalau misal bintang.txt dia kan berarti menghapus seluruh file yang berekstensi a.txt. Sedangkan kalau di depan bintang itu dikasih inisial a seperti ini, dia berarti akan menghapus semua file .txt tapi yang berinisial a saja ya teman-teman. Karena di sini nggak ada file yang awalannya huruf a, jadi dia tidak menghapus apapun ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menghapus directory, dia menggunakan perintah yang agak sedikit berbeda ya teman-teman. Dan nanti untuk directory itu dibagi menjadi dua. Directory yang nggak ada isinya dan yang ada isinya. Misal di sini yang ada isinya tadi dir i ya teman-teman. Kita coba pastikan terlebih dahulu. ls dir i. Di sini dir i kosong ya teman-teman. Kalau misal direktorinya itu kosong ataupun nggak ada isinya, teman-teman bisa menggunakan perintah rmdir dir i seperti ini. Kemudian enter, dan kita ls, dir i sudah hilang ya teman-teman. Nah, bagaimana jika ada isinya? Di sini kita akan coba kita melihat terlebih dahulu dir f ya teman-teman. Kita coba ls dir f. Nah, di dir f ini ada isinya. Kalau misal ada isinya, berarti perintahnya beda nih teman-teman. Nggak pakai rmdir lagi. Maaf. Perintahnya akan berubah menjadi rm min rf dir F seperti ini, maaf, dir F, dan kita enter. Ketika kita ls, dir F itu sudah nggak ada ya teman-teman, atau sudah terhapus. Misal di sini kita hapus juga dir E, karena tadi ls dir E, di sini nggak ada dir E. Di sini kita coba buat dir E terlebih dahulu. Tadi ya, dir E. Kalau misal kita ls dir E, sini dir E kosong ya teman-teman. Oke, kita ls terlebih dahulu. Di sini ada file baru namanya dir E. Dan ketika kita ls dir E, dia itu masih kosong. Nah, kalau misal kosong berarti kita menggunakan perintahnya yang rm dir ya teman-teman. Rm dir E. Nah, ketika kita ls di sini dir E sudah hilang. Lalu yang berikutnya misal di sini dir D. Dir D. Nah, dir D ini ada isinya. Jadi, ketika kita mau menghapus dir D, makanya berarti perintah rm min rf dir D. Kemudian kita ls lagi. Dir D di sini sudah hilang ya teman-teman, atau sudah nggak ada karena sudah dihapus ataupun di-remove ataupun di-delete. Tuh, perintah RM mungkin saya cukupkan saja. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye!